Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan hari ini itu teori pertemuan kedua, ilmu bahan pangan. Nah, untuk materi hari ini kita akan masuk ke mengenai kerusakan bahan pangan. Semuanya sudah join ya? Kita mulai. Nah. Ini untuk apa itu kerusakan bahan pangan? Jadi kerusakan bahan pangan ini merupakan perubahan dari karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Nah, karakteristik kerusakan bahan pangan ini, nah contohnya dari karakteristik fisik itu meliputi sifat organoleptiknya berubah seperti warna, kemudian bau, tekstur, dan bentuk. Lalu, karakteristik kimiawi yang dapat dilihat di sini meliputi komponen penyusunnya seperti kadar air, misalkan menyusut. Kemudian, perubahan dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan pigmennya. Nah, untuk karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin mungkin bisa diteliti untuk lebih lanjut jika kita ingin tahu perubahan yang terjadi. Lalu, ada tanda-tanda kerusakan bahan pangan. Jadi bahan pangan dikatakan rusak bila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang biasa digunakan. Kemudian tanda-tanda lainnya seperti proses pematangan yang merupakan rangkaian kimia yang panjang yang berakhir pada kematian sel dan pembusukan. Lalu terjadinya kebusukan merupakan tanda dari kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan ini akan berakibat kebusukan. Nah, jadi ciri-ciri kebusukan pada bahan pangan ini dia irreversible. Jadi kalau sudah busuk dia tidak akan bisa kembali dikonsumsi lagi gitu. Kemudian akan muncul bau yang tidak sedap. Perubahan bentuk secara drastis. Jadi kalau misalkan bahan pangan yang busuk itu biasanya kalau bahan pangan yang tinggi kadar air dia akan jadi lembek atau menyusut gitu. Nah, lalu kehilangan daya tarik. Tentu saja kalau untuk bahan pangan yang busuk itu tidak mempunyai daya tarik lagi, jadi si konsumen pun tidak akan melirik gitu. Lalu ada perubahan nilai gizi. Nah, nanti perubahan nilai gizi ini bisa diteliti lebih lanjut oleh orang yang berkaitan dengan teknologi pangan atau orang pangan itu sendiri. Nah, lalu kebusukan bahan pangan atau makanan dapat berlangsung secara cepat atau lambat tergantung dari yang pertama itu jenis pangannya dan atau jenis makanan yang bersangkutan, kemudian kondisi lingkungan penyimpanan. Jadi lingkungan juga berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya suatu bahan pangan itu busuk. Misalkan untuk bahan makanan yang basah harusnya disimpan di mana. Nah, kalau misalkan salah penyimpanan itu juga akan mempercepat proses pembusukan atau kerusakan. Nah, lalu bahan pangan yang kaya akan zat gizi biasanya akan lebih mudah rusak dan menimbulkan risiko keamanan pangan yang lebih besar dibandingkan dengan bahan yang kandungan gizinya lebih rendah. Biasanya yang kaya zat gizi ini adalah makanan-makanan yang segar, bahan-bahan segar yang basah. Nah, itu biasanya lebih cepat busuk daripada makanan-makanan yang kering. Nah, lalu contoh tanda kerusakannya, kerusakan bahan pangan yang pertama itu adalah umbi-umbian yang mempunyai tekstur lunak berarti mengalami kerusakan. Harusnya kalau umbi-umbian itu kan teksturnya padat biasanya. Nah, kalau sudah mulai lunak itu berarti sudah mulai mengalami kerusakan. Lalu contohnya seperti sawo, kemudian mangga dan apel, kalau ada memar di bagian buah tersebut, nah biasanya itu sudah mulai terjadi kerusakan. Nah, lalu pada makanan kaleng terjadi penggemungan kaleng, kemudian pas dibuka muncul bau busuk atau pas dilihat secara dengan panca indera itu warnanya berubah atau menyimpang, nah itu tandanya makanan kaleng tersebut mulai rusak atau busuk. Nah, lalu kegosongan pada produk yang digoreng. Jadi kalau
menggoreng, bahan pangan, nah, bahan pangan tersebut gosong, nah itu juga menandakan bahwa, sudah terjadi kerusakan pada, makanan tersebut. Nah, lalu tepung yang menggumpal dan mengeras, biasanya ini yang disimpan dalam waktu lama kemudian terkontaminasi, oleh lingkungan yang, lembab, biasanya ini akan mempercepat proses kerusakan tepung. Tepungnya nanti akan menggumpal terus mengeras. Nah, lalu minyak goreng juga ketika, dengan bau tengik itu menandakan kerusakannya. Biasanya minyak goreng ini ketika terpapar sinar matahari secara langsung dalam kondisi terbuka, nah itu akan cepat, rusak. Nah, lalu bahan pertanian yang ditumbuhi kapang, misalkan hasil-hasil pertanian yang tidak disimpan secara baik itu akan cepat ditumbuhi oleh kapang. Nah, lalu ada beberapa jenis kerusakan bahan pangan, di sini ada 5. Yang pertama yaitu kerusakan mikrobiologis. Lalu ada yang termasuk ke dalam kerusakan mekanis. Ada kerusakan fisik, biologis, dan kimia. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama itu adalah kerusakan mikrobiologis. Nah, kerusakan mikrobiologis ini disebabkan oleh mikroba seperti kapang, bakteri, dan kamir. Jadi cara pengrusakannya dengan cara menghidrolisa menjadi molekul yang lebih kecil. Merupakan bentuk kerusakan yang berbahaya bagi manusia karena racun yang diproduksi. Jadi penularannya sangat cepat kalau terjadi kerusakan mikrobiologis ini. Misalkan kerusakan pada susu, biasanya susu yang disimpan, dalam waktu yang lama, kemudian tercemar oleh, apa namanya, bakteri, itu akan menyebabkan keracunan kalau misalkan kita tetap mengkonsumsinya. Jadi berbahaya. Nah, lalu ada kerusakan mekanis, biasanya disebabkan karena adanya benturan-benturan mekanis. Kerusakan mekanis ini dapat terjadi, waktu panen, pengolahan dengan pemotongan selama pengangkutan dan lain-lain. Lalu ada lagi kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini biasanya disebabkan karena perlakuan fisik. Contohnya dalam pengeringan, nanti itu ada terjadi case hardening atau kontaminasi dari lingkungan setempat yang lembab misalkan. Kemudian pada pendinginan terjadi chilling injuries. Nah, nanti ini biasanya terjadi pada pisang. Nah, pisang itu kan biasanya disimpan di suhu ruang. Nah, ketika pisang disimpan di dalam chiller, itu nanti pisangnya akan cepat membusuk. Nah, lalu pada proses penggorengan, yang bahan makanannya itu gosong, nah itu juga merupakan salah satu contoh dari kerusakan fisik. Lalu pecahnya telur yang didinginkan, masuk ke kerusakan fisik juga. Lalu adanya sinar matahari yang merangsang terjadinya kerusakan bahan pangan seperti pada lemak. Nah, jadi, paparan sinar matahari langsung nanti dapat, mengoksidasi lemak, nah sehingga dapat merusak bahan pangan, contohnya minyak goreng tadi. Nah, lalu kerusakan biologis. Nah, kerusakan biologis ini biasanya disebabkan karena kerusakan fisiologis serangga dan binatang pengerat. Jadi serangga, tikus, kemudian parasit ini masuk ke kerusakan biologis, meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi metabolisme dalam bahan atau enzim yang terdapat di dalamnya secara alami. Contohnya, daging yang membusuk bila disimpan dalam suhu kamar. Nah, jadi daging ini sebaiknya disimpan, di freezer kalau misalkan tidak langsung diolah. Nah, kalau disimpan di dalam suhu ruang atau suhu kamar, itu akan cepat membusuk. Nah, lalu kerusakan kimia. Nah, kerusakan kimia ini diakibatkan oleh reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, hidrolisis, dan reaksi enzimatis. Nah, reaksi pencoklatan pada buah apel atau yang disebut dengan browning, nah ini termasuk ke kerusakan kimia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Jadi tadi masih, di kerusakan mikrobiologis, kita lihat lagi. Jadi, yang dapat menyebabkan kerusakan mikrobiologis ini salah satunya adalah jamur.
Nah, si jamur ini dapat memanfaatkan berbagai senyawa untuk hidupnya dan memerlukan oksigen agar dapat hidup. Jadi, si jamur ini hidupnya itu bersifat aerob. Nah, lalu rentang suhu optimalnya atau suhu terbaik di mana pertumbuhan jamur itu dapat maksimal adalah di suhu 20-35 derajat Celcius. Kemudian jamur masih tumbuh dalam refrigerator, yaitu suhu 10-15 derajat Celcius. Kemudian jamur dan sporanya dapat mati pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi dalam kondisi mendidih baru si jamur ini bisa mati. Nah, atau pada suhu 71-82 derajat Celcius dalam waktu yang cukup juga si jamur ini dapat mati. Nah, cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhan sebagian jamur, tetapi ada juga yang tumbuh dalam cahaya terang. Jadi, jika dikeringkan misalkan di bawah cahaya matahari, ada yang bisa menghambat pertumbuhan jamur, tapi ada juga sebagian jamur yang malah bisa tumbuh dalam cahaya terang gitu. Nah, bahan-bahan yang biasa diserang jamur antara lain, yang pertama itu ada bahan-bahan yang bergula, contohnya selai. Lalu bahan hewani seperti daging, keju, mentega, nah ini juga biasa diserang oleh jamur. Kemudian kalau bahan segar seperti sayuran dan buah. Lalu ada jenis jamur yang berbahaya, itu biasanya disebut Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin. Jadi kalau dikonsumsi ini dapat menyebabkan keracunan di kita. Nah, jamur ini biasanya tumbuh pada kacang-kacangan. Nah, akan tetapi jamur juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan asam sitrat, pembuatan kecap, dan memberikan rasa pada keju. Nah, kalau ini sudah dilakukan oleh orang pangan biasanya atau produsen produk-produk tertentu yang menggunakan jamur ini untuk pembuatan kecap dan keju. Nah, lalu ada yang menyebabkan kerusakan mikrobiologis selanjutnya itu ada yeast. Jadi yeast ini merupakan organisme uniselular yang bersifat aerob. Jadi salah satu peranan yeast yang berguna adalah digunakan dalam proses fermentasi biasanya. Nah, yeast ini mempunyai sekumpulan enzim yang diketahui sebagai zimase yang berperan pada fermentasi senyawa gula. Nah, si yeast ini proses yang terjadi adalah gula ini nanti menghasilkan alkohol dan CO2. Proses ini terjadi dalam keadaan anaerob. Nah, jika ditambahkan dengan oksigen yang berlebih, proses yang terjadi, si gula ini akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, lalu pada proses fermentasi ini digunakan dalam proses pembuatan roti, tape, dan anggur biasanya. Kemudian pada pembuatan roti, alkoholnya akan menguap dan yang digunakan adalah CO2 yang terbentuk agar roti tersebut mengembang atau tidak bantat. Biasanya produsen-produsen pengusaha roti menggunakan metode ini. Nah, lalu peranan yang tidak disukai dari si yeast ini, dia dapat tumbuh pada buah-buahan, sehingga buah-buahan itu nanti tidak dapat kita konsumsi lagi. Nah, selain itu akibatnya kalau misalkan si yeast ini berlebih, sari buah anggur akan menjadi cuka jika disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Nah, suhu optimum untuk pertumbuhannya adalah 20-38 derajat Celcius. Dan pada suhu 100 derajat Celcius, sama seperti jamur tadi, hias ini dan sporanya akan mati. Jadi dalam kondisi mendidih. Lalu yang ketiga itu ada bakteri, salah satu yang menyebabkan kerusakan mikrobiologis. Nah, bakteri ini terdapat di air, kemudian di tanah, udara, dan makanan. Bakteri ada yang bersifat aerob maupun anaerob. Nah, salah satu peranan bakteri yang menguntungkan adalah kemampuannya dalam menghasilkan flavor atau rasa yang disukai. Misalkan bau laktat pada mentega, kemudian cita rasa asinan pada sayuran, dan rasa keju. Nah, itu peranan yang menguntungkan dari si bakteri. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa bakteri dapat pula menghasilkan senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk suhu optimumnya itu adalah 20-55 derajat Celcius. Jadi optimum si bakteri ini dapat berkembang dengan baik. Kemudian dengan kandungan air 25-30%. Jadi ada klasifikasi bakteri, suhu ada rentang suhu di mana si bakteri ini dapat hidup atau berkembang secara optimum.
Nah, ada yang masuk ke kategori bakteri termofil, jadi dia hidup optimum di suhu besar dari 45 derajat Celcius. Lalu ada bakteri psikofil. Nah, ini dia hidup optimum di suhu rendah dari 10 derajat Celcius. Kemudian bakteri mesofil hidup di antara suhu 20 sampai 45 derajat Celcius. Nanti berarti juga ada kategori bakterinya gitu. Nah, kemudian makanan dengan pH yang rendah dari 4,5 itu lebih mudah diawetkan karena bakteri dan sporanya akan lebih mudah mati. Itu untuk bakteri. Nah, lalu kita lihat masuk ke kerusakan mekanis. Yang tadi mikrobiologis, nah sekarang yang mekanis. Tadi kerusakan mekanis ini ciri-ciri umumnya. Yang pertama itu memar akibat tertindih atau tertekan. Kemudian sobek, terpotong, pecah, dan hancur. Jadi hasil penelitian menunjukkan perlakuan lama penggetaran berpengaruh nyata terhadap peningkatan rata-rata nilai kerusakan mekanis, kemudian beratnya susut, kemudian tingkat kelunakan dan laju respirasinya pada buah pisang juga jadi lembek. Nah, itu memicu kerusakan pada bahan pangan. Nah, itu salah satu contoh dari kerusakan mekanis. Tingkat kerusakan mekanis pada buah pisang mencapai 100% pada lama penggetaran selama 6-12 jam. Ini hasil percobaan oleh peneliti. Nah, jadi kerusakan mekanis ini dimulai dari proses panen, kemudian pendistribusian. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kerusakan seperti tadi terhimpit atau memar atau kena tekanan yang keras. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan mekanis. Nah, ini kerusakan mekanis dapat terjadi akibat benturan selama penangkapan atau panen ini, kemudian pengangkutan atau distribusi, dan persiapan sebelum pengolahan. Lalu gejala yang timbul akibat kerusakan mekanis ini antara lain memar karena tertindih atau tertekan, kemudian sobek atau terpotong. Kemudian kerusakan mekanis ini contohnya pada ikan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai gizinya, tetapi cukup berpengaruh terhadap penampilan dan penerimaan konsumen. Seperti misalkan ikan yang dagingnya itu lembek mungkin karena terhimpit, ikan-ikan lain yang lebih berat misalkan itu kan bentuknya itu akan tidak menarik bagi konsumen untuk membeli. Nah, tapi untuk kandungan gizinya itu tidak terjadi pengurangan gitu. Nah, kemudian waktu panen misalkan 70 hari setelah tanam, diperoleh umbi kentang yang kulit arinya mudah mengelupas sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan mekanis. Nah, ini contohnya pada kentang yang dapat timbul pada saat penanganan, baik saat dilakukan sortasi, kemudian grading, pengemasan, maupun pengangkutan. Kerusakan mekanis yang tertinggi terjadi pada umur panen 70 hari setelah tanam, itu sebesar 75%. Nah, terendah pada umur panen 110 hari setelah tanam, yaitu 0,75%. Nah, ini hasil dari contoh dari umbi kentang. Lalu tadi juga ada kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik ini biasanya disebabkan oleh insek atau serangga, kemudian parasit, misalkan cacing pita gitu ya, atau tikus. Nah, mengakibatkan si bahan pangan ini akan berlubang, kemudian ada bekas gigitan. Nah, bisa juga disebabkan oleh suhu tinggi sehingga bahan pangan menjadi memar dan lembek. Lalu bisa jadi karena kelembaban. Nah, kelembaban yang relatif ini akan sampai rendah dapat menyebabkan kehilangan air. Jadi kalau kehilangan air dalam produk yang telah dipanen, jumlahnya relatif masih kecil, mungkin tidak akan menyebabkan kerugian atau masih dapat ditolerir. Tetapi apabila kehilangan airnya dalam jumlah yang banyak, ini akan menyebabkan hasil panen yang diperoleh menjadi layu dan bahkan menyebabkan produk tersebut menjadi mengkerut. Nah, jadi kadar air juga mempengaruhi cepat atau lambatnya bahan pangan tersebut rusak. Nah, kemudian udara dan oksigen juga berpengaruh. Lalu sinar matahari juga mempengaruhi proses kerusakan bahan pangan, contohnya minyak tadi. Lalu untuk aktivitas air atau water activity juga berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya si bahan pangan tersebut rusak.
Nah, lalu masuk ke kerusakan biologis. Nah, jadi respirasi adalah suatu proses pertukaran gas yang melibatkan proses metabolisme, perombakan senyawa makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi CO2, air, dan ATP. Nah, laju respirasi yang sangat cepat ini sebenarnya dapat mempercepat proses kebusukan. Nah, laju dari proses respirasi dalam produk hortikultura akan menentukan daya tahan dari produk tersebut, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran yang telah dipanen. Nah, sehingga ada produk yang tahan disimpan lama setelah dipanen. Yang tahan lama itu yang kering-kering biasanya seperti biji-bijian, lalu umbi, tetapi apa namanya? Ada juga produk yang tidak tahan kalau disimpan dalam waktu yang lama seperti buah-buahan, daging, kemudian sayur-sayuran. Nah, itu kan produknya yang basah atau kadar airnya tinggi. Nah, itu biasanya tidak lama bisa disimpan gitu, tidak bertahan lama sehingga akan cepat mengalami kerusakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa laju proses respirasi ini merupakan penanda atau sebagai ciri dari cepat tidaknya perubahan komposisi kimiawi dalam produk. Dan hal tersebut akan berhubungan dengan daya simpan produk tersebut setelah panen. Nah, jadi secara umum proses respirasi dalam produk dapat dibedakan menjadi tiga tingkat. Yang pertama yaitu pemecahan dulu polisakarida menjadi gula sederhana. Yang kedua, oksidasi gula menjadi asam pirufat, serta yang ketiga itu transformasi pirufat dan asam organik lain menjadi CO2, air, dan ATP yang berlangsung secara aerobik. Nah, kira-kira kerusakan biologis prosesnya seperti itu. Nah, lalu kita lihat lagi tadi dari kelima jenis kerusakan bahan pangan itu kan ada beberapa faktor penyebab. Seperti tadi kerusakan mikrobiologis disebabkan oleh bakteri, kapang, kamir gitu kan. Nah, kita lihat yang pertama faktor utama penyebab kerusakan bahan pangan. Ada bakteri, kapang, dan kamir. Jadi si mikroba perusak bahan pangan ini banyak ditemukan di mana saja, dari tanah, bisa, kemudian dari air juga bisa, dari udara, kemudian di atas kulit ternak dan di dalam usus juga ada. Nah, jadi si bakteri ini ada beberapa contohnya, ada yang spiral atau spirilla, kemudian ada yang basil atau basili, dan ada yang berbentuk kokus. Nah, kemudian ini kamir. Nah, ini contoh kamir pada bahan pangan yang dapat mengkontaminasi bahan pangan, lalu ini kapang. Contoh kapang yang juga dapat mengkontaminasi bahan pangan. Lalu aktivitas air tadi juga mempengaruhi kerusakan bahan pangan. Jadi semakin tinggi kadar air di suatu bahan pangan, maka juga akan menyebabkan bahan pangan tersebut cepat rusak. Kalau misalkan kadar air dalam bahan pangan itu semakin rendah, itu akan meningkatkan daya simpan bahan pangan tersebut menjadi lebih lama biasanya. Karena air ini dapat digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, lalu suhu juga mempengaruhi. Jadi, suhu tadi, kan ada tadi bakteri misalkan, dia mempunyai suhu optimum, dia bisa hidup dan berkembang dengan baik. Nah, jadi, suhu optimum di mana bakteri dapat berkembang dengan baik, itu juga, mempengaruhi dari kerusakan bahan pangan. Nah, contohnya di sini yang, psikopil, nah itu, jenis, mikrobanya itu, dapat tumbuh, maksimal yang ini, yang ungu. Nah, optimum dia hidup, di bagian berapa, kemudian si psikotrop di bagian berapa, kemudian mesofil di suhu optimum berapa, lalu termofil di berapa, dan hipertermofil di berapa. Ini di 90, ini di 65, lalu ini di 35, di 25, dan di 5 ya, ini di 5 atau di 10 untuk psikopil. Nah, jadi, suhu optimum, si bakteri atau mikroba tersebut dapat tumbuh juga mempengaruhi kerusakan bahan pangan. Nah, lalu konsentrasi ion hidrogen atau pH juga mempengaruhi. Jadi, faktor penyebab lainnya yaitu, pH, karena sebagian besar bakteri tumbuh pada pH yang mendekati netral.
tetapi akan ada beberapa bakteri yang menyukai kondisi asam atau basa. Contohnya kapang itu dia dapat tumbuh pada pH 2 sampai 8,5. Nah, kalau kamir itu dia tumbuh pada pH 4 sampai 4,5. Nah, tapi dia tidak tumbuh dengan baik dalam kondisi yang basah. Nah, lalu faktor penyebab kerusakan pangan berikutnya itu ada oksigen. Jadi, berdasarkan proses respirasi mikroba dibagi 4, ada bakteri aerob, anaerob, fakultatif, dan mikroaerofilik. Nah, nanti silakan dicari yang ini. Nah, yang oksigen ini berarti salah satu faktor penyebab yang di kerusakan biologis ya, karena terkait dengan proses respirasi mikroba. Nah, kemudian enzim. Enzim pada bahan pangan dapat berasal dari metabolit mikroba dan dari bahan pangan itu sendiri. Nah, jadi si enzim tadi juga dalam proses jenis kerusakan kimia itu juga berpengaruh ya. Nah, jadi enzim bisa diinaktifkan dengan panas, bahan kimia, radiasi, atau perlakuan lainnya, sehingga aktivitasnya terhambat atau tidak memiliki aktivitas enzimatik sama sekali. Nah, keaktifan maksimum enzim ini pada pH 4-8 atau pH 6. Nah, itu untuk enzim. Lalu tadi faktor penyebab lainnya itu ada serangga, parasit, dan tikus. Ini masuk ke jenis kerusakan biologis ya. Nah, serangga ini dapat melukai permukaan bahan pangan, lalu gigitan serangga ini dapat mendorong kontaminasi dari bakteri, kapang, dan kamir. Contohnya pada biji-bijian dan buah kering, serangga itu dicegah dengan fumigasi dengan beberapa zat kimia seperti metilbromida, etilen, dan propilen oksida. Nah, itu biasanya diberikan oleh orang yang petani-petani agar tanamannya itu dapat dicegah dari serangga atau hewan pengganggu lainnya. Nah, lalu etilen dan propilen ini tidak boleh digunakan pada bahan pangan yang mempunyai kadar air tinggi, karena nanti akan bisa membentuk racun. Nah, lalu parasit yang sering ditemukan pada daging biasanya kan cacing pita. Nah, jadi harus sangat berhati-hati dalam pemilihan daging segar, karena rentan terkontaminasi oleh cacing pita. Lalu faktor penyebab kerusakan bahan pangan lainnya adalah pemanasan dan pendinginan. Pemanasan misalkan contohnya adalah dapat menyebabkan denaturasi protein. Jadi kalau pemanasan yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan hilangnya protein di bahan pangan tersebut. Kemudian pemecahan emosi, kemudian terjadi kerusakan vitamin, degradasi lemak atau minyak. Nah, lalu pembekuan yang dilakukan terhadap buah dan sayur juga dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Nah, lalu tekstur yang menjadi lunak misalkan karena efek proses pemanasan atau pendinginan tadi, contohnya pisang yang disimpan di refrigerator itu lunak. Nah, pisang lunak tersebut akan rentan terkontaminasi oleh mikroba. Nah, lalu faktor penyebab kerusakan pangan lainnya ada sinar atau cahaya. Jadi sinar atau cahaya ini dapat merusak vitamin terutama riboflavin, vitamin A, dan vitamin C. Nah, kemudian susu flavornya akan berubah karena oksidasi lemak. Nah, kalau susu tersebut terbuka dan terpapar oleh sinar matahari langsung. Nah, kemudian waktu, semua faktor di atas dikendalikan oleh waktu. Jadi, tergantung jenis bahan pangannya, waktu kebusukan tersebut, kalau misalkan jenis bahan pangan yang kandungan airnya tinggi, itu biasanya waktu busuknya lebih cepat dibanding dengan bahan pangan yang kandungan airnya rendah atau misalkan bahan makanan kering gitu. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami untuk materi kerusakan bahan pangan? Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kerusakan bahan pangan? Bu, Alia mau nanya. Udah sok iyo dulu aja yuk. ya, Siapa? makasih. Mario izin bertanya, kan kalau Iya, Mario. misalnya susu UHT gitu, kan susu UHT itu udah kemasan yang kayak gitu. Nah, terus kadang suka ada ngegumpul di bawahnya gitu, Bu. Kayak ngegumpul. Nah, itu tuh biasanya disebabinnya sama apa? Terus kayak misalnya kan si tepung kan di supermarket suka ada tepung yang udah di kilo gitu yang langsung
satu kemasan gitu. Nah itu tuh waktu itu tuh sempat lihat kayak ya gitu, jadi si dalam tepungnya tuh ada kutunya gitu, Ibu. Nah itu tuh dibabinya sama apa kan sedangkan kondisinya tuh tertutup rapi gitu, Bu. Makasih. Sama termasuk kerusakan jenis apa, Bu? Makasih, Ibu. Oh, yang si tepung ini di swalayan ya? Iya, Ibu, di swalayan. Kalau untuk susu UHT tadi kan dia sudah dikemas ya di dalam kemasan kertas gitu ya yang biasa kita konsumsi. Nah, itu biasanya gumpalan-gumpalan di bawah itu kalau misalkan kita lihat kadaluarsanya sebenarnya itu tidak ada masalah ya selama aromanya masih bagus ketika kita cium aromanya. Nah, itu penggumpalan itu mungkin karena dia disusun di rak-rak itu kan posisinya tidak berubah-ubah. Jadi dia selalu begitu, jadi tekstur yang lebih padatnya itu turun ke bawah gitu, Mario. Terus tadi yang tepung gimana? Dia kemasannya bening gitu? Atau kemasan plastik? Kemasannya warna kayak kan biru gitu, Bu. Terus pas dibuka gitu tuh langsung ya awalnya nggak kelihatan gitu, cuman waktu ditumpahin ke wadah gitu ada kutu-kutunya gitu, Ibu. Jadi kutunya nggak sedikit gitu, banyak juga. Oh, itu biasanya karena tepung tersebut sudah disimpan dalam waktu yang lama dan karena kalau sudah ada kutu itu berarti sudah terjadi kerusakan biologis ya, karena sudah ada inseknya. Mungkin itu sudah terlalu lama disimpan dan lingkungan sekitarnya yang harusnya tepung itu disimpan dalam suhu sirkulasi udara yang bagus, di tempat yang kering, kemudian di swalayan kan biasanya itu dingin ya. Nah, dingin jadi, dapat mengkontaminasi si tepung ini, itu yang namanya cache hardening tadi. Jadi lingkungannya tidak mendukung, yang harusnya di bagian yang, kering itu, akan terkontaminasi oleh suhu yang lembab, sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Itu, Mario. Baik, Ibu. Untuk kutunya tuh tumbuh sendiri di dalam kayak gitu, Bu? Iya, bisa, karena sudah terjadi kerusakan biologis. Oh iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Alia mau bertanya. Iya, Alia? Iya, Bu. Bu, kalau misalkan beras keseringan dicuci, apakah itu mengurangi zat gizinya? Terus kalau misalkan itu termasuk kerusakan jenis apa ya, Bu? Kalau untuk beras yang terlalu sering dicuci, itu tidak terjadi kerusakan, hanya saja, memang, kandungan zat gizinya itu akan, larut bersama air yang kita buang. Jadi kalau bisa mencuci beras itu, sampai sudah bersih, terus kayak yang serbuk-serbuk yang di atas beras itu udah hilang dan rasanya sudah bersih, cukup 2 sampai 3 kali saja. Maksudnya mencuci beras itu jangan sampai airnya jadi bening, itu kan, ada putih-putihnya tuh pas nyuci beras di airnya ya. Jangan sampai benar-benar bening, nah itu, sudah, mengurangi kandungan gizi di dalam beras tersebut gitu. Tapi kalau misalkan mencuci beras terlalu sering itu tidak menyebabkan kerusakan kalau misalkan beras tersebut langsung dimasak. Itu Alia. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, siapa? Aku duluan ya, Mel. Oke. Siapa yang bertanya? Siti Husnaini, Bu. Oke. Kan untuk makanan kemasan itu biasanya sudah ada tanggal expirednya ya, Bu. Tapi kalau kita udah makan nih, ada makanan yang udah sampai tanggal expire, tapi belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau kebusukan. Itu masih atau lebih baik dihindari saja, Bu? Terima kasih. Kalau bisa dihindari saja. Sebenarnya tanggal expire itu bukan berarti tanggal memang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, tapi peringatan, misalkan, expire-nya hari ini, sebenarnya makanan itu masih bisa seminggu lagi, tapi kalau bisa itu kita hindari karena sebenarnya sudah, mulai, adanya kerusakan di bahan pangan tersebut karena,
yang memproduksi atau produsen makanan kaleng itu sudah, itu kan sudah diawetkan ya. Jadi pengawetnya itu ada umur simpannya. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke tanggal expire itu tandanya sudah mulai terjadi kerusakan dan mungkin akan berbahaya di sebagian makanan kaleng kalau masih kita konsumsi. Gitu. Rizkia ya? Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ibu kan tempe termasuk ke dalam produk hasil fermentasi ya, Bu. Tapi di tempe itu juga terdapat kapang dan kaminya ya, Bu. Nah, berarti tempe itu mengalami kerusakan bahan pangan atau bagaimana ya, Bu? Kalau tempe itu, tidak mengalami kerusakan bahan pangan, karena tempe itu kan dari kedelai segar yang difermentasi langsung untuk dijadikan tempe. Nah, bukan hasil yang busuk dulu baru dijadikan tempe. Jadi, proses pengolahannya, karena kondisi, fermentasi itu kan menjadikan, si kedelai tadi asam, dalam kondisi asam. Nah, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi, tempe itu aman. Nah, kecuali setelah jadi tempe, nanti disimpan dalam waktu yang lama, kemudian sudah tumbuh jamur, nah itu baru terjadi kerusakan pangan di dalam, tempe tersebut. Gitu. Iya, Bu. Tadi siapa yang bertanya ya? Zahra, Bu. Zahra ya? Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Arsila izin bertanya, Bu. Ya, boleh Arsila. Kalau misalkan untuk bumbu dapur, misalkan kayak bawang, cabai gitu, sebaiknya itu disimpannya itu di kulkas atau di suhu ruang aja ya, Bu. Soalnya waktu itu aku pernah di kulkas busuk, tapi di suhu ruang juga busuk juga gitu. Apanya yang salah gitu, Bu? Terima kasih. Kalau untuk bawang ya, bawang merah, bawang putih itu sebaiknya disimpan di suhu ruang. Iya, dia kalau misalkan disimpan dalam waktu yang lama itu akan tetap busuk, tapi kalau di kulkas itu dia lebih cepat busuk karena suhunya lembab. Kalau bisa si bawang merah, bawang putih ini dalam, kondisi, suhu ruang atau, yang kering, di tempat yang kering. Nah, itu biasanya lebih tahan lama daripada disimpan di, refrigerator atau kulkas. Itu Arsila. Kalau untuk cabai sama juga, Bu? Kalau cabe itu, lebih baik disimpan di refrigerator karena si cabe ini, biasanya kalau di luar itu dia tidak tahan kayak, suhu kering. Di suhu ruang itu kan kadang, ada angin terus panas gitu kan. Nah, dia akan cepat rusak oleh panas kalau si cabe. Nah, jadi cabe lebih baik di refrigerator. Karena cabe ini sebenarnya dia tuh gampang kalau misalkan, gampang kering atau kan nanti bisa kita lihat tuh di cabenya itu ujung-ujungnya kering. Nah, itu biasanya karena kena cahaya matahari atau panas dari luar gitu. Jadi lebih baik disimpan di refrigerator atau kulkas biasa yang di bawah. Oke, Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya. Siapa? Saya Lutfia Devi Oktaviani, Bu. Kalau misalnya dalam pembuatan cabai bubuk itu kan cabainya dikeringkan dulu ya, Bu. Nah, cabainya kan pasti sampai kering gitu ya, Bu. Nah, itu tuh termasuk kerusakan bahan pangan dari suhu atau panas, dan apakah setelah dikeringkan cabai itu bakal kehilangan zat gizinya gitu atau enggak ya, Bu? Terima kasih. Nah, jadi kalau untuk cabai kering, sama tadi kayak si tempe, dia akan mengalami proses pengolahan selanjutnya dari bahan yang segar. Jadi si cabai kering ini memang cabai yang masih segar, yang bagus itu dikeringkan untuk diolah menjadi bubuk cabai. Biasanya kayak gitu kan.
Nah, jadi itu bukan merupakan suatu kerusakan bahan pangan. Hanya saja pasti ada beberapa zat gizi di cabai tersebut yang berkurang karena proses pengeringan tadi. Misalkan ada vitamin C, di cabai itu kan ada kandungan vitamin C mungkin sekitar berapa gitu kan, sekian, 0, sekian. Nah, tapi karena dikeringkan nanti kandungan vitamin C-nya akan hilang atau berkurang. Nah, jadi yang didapatkan dari bubuk cabai itu hanya rasa pedasnya saja gitu. Jadi zat-zat gizi yang tidak tahan panas itu akan hilang seiring dengan pengeringan si cabai itu. Itu Lutfia. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Iya. Kalau makanan yang mengalami pembusukan itu kan suka timbul aroma yang kurang sedap. Nah, itu tuh kenapa ya Ibu bisa timbul aroma yang kurang sedap itu? Terima kasih, Bu. Aroma yang tidak sedap yang timbul pada bahan pangan yang sudah busuk atau rusak itu biasanya karena kontaminasi dari bakteri. Nah, biasanya kan yang paling busuk itu kalau bahan pangannya yang berasal dari bahan pangan basah ya. Biasanya kalau bahan makanan kering yang busuk itu nggak terlalu berbau, biasanya yang basah. Nah, karena aktivitas bakteri yang tinggi tadi sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap di bahan pangan tersebut. Gitu, Syifa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi yang? Ibu Sarah mau nanya. Ya, Sarah. Kan telur itu, saya pernah dengar telur itu nggak boleh dimasukin kulkas ya, Bu. Nah, itu tuh apakah benar nggak boleh dimasukin kulkas? Soalnya kalau ada yang bilang boleh, ada yang nggak bilang nggak boleh. Terus kan di dalam kulkas juga tuh ada tempat telur gitu. Nah itu jadi sebenarnya boleh atau nggak Bu masukin kulkas? Kalau untuk telur itu sebenarnya boleh dimasukin ke kulkas. Nah, karena telurnya itu akan sebenarnya tahan lebih lama kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu juga tidak akan mengurangi kandungan gizinya gitu. Nah, kalau disimpan di suhu ruang juga ada. Jadi kalau misalkan di suhu ruang dia tahan berapa lama mungkin bisa dilihat. Nah, maksudnya kita juga bisa membandingkan telur yang disimpan di suhu ruang dibandingkan dengan yang di dalam refrigerator. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Untuk kontaminasi bakteri pun ketika kita simpan di dalam kulkas, nah itu juga tidak akan menyebabkan kontaminasi bakteri. Hanya saja kan orang ada yang kalau di kulkas itu kan nanti dia jadi lebih telurnya itu kayak beku ya, kayak lebih kenyal gitu, kayak teksturnya itu kayak lebih kayak lendir gitu. Mungkin ada yang suka di kulkas taruh telur, ada yang enggak gitu, Sarah. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oh iya, Wahid. Kan gini Bu, ada Wahid pernah pengalaman minum kayak produk minuman asam rasa jeruk gitu. Nah diminum sekali gitu kan, lalu dimasukin kulkas Bu. Dimasukin kulkas itu dalam waktu lama gitu. Nah tapi setelah beberapa lama itu dikeluarin lah botol itu Bu. Dikeluarin mungkin di suhu ruangan. Tapi setelah beberapa saat botol itu tuh meledak Bu. Kira-kira apa Bu penyebabnya gitu? Itu botolnya botol apa? Botol kaca? Botol plastik Bu. Botol plastik? Oh botol plastik, terus minumannya bersoda gitu? Atau gimana? Nggak bersoda Bu, itu tuh kayak yang Floridina gitu. Oh kayak gitu. Oh berarti minuman asam ya itu? Iya Bu, asam. Sebenarnya kalau untuk minuman kemasan itu, kalau misalkan sudah kita buka kemasannya itu harus langsung dihabiskan. Misalkan kita minum 1 teguk, terus kita simpan lagi di kulkas, apalagi dalam jangka waktu lama, nah itu akan mengakibatkan kontaminasi bakteri di dalamnya. Sehingga nanti kenapa dia bisa pecah, karena kan si produk minuman kemasan ini sebenarnya kandungannya sudah asam ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi kontaminasi bakteri itu juga dapat meningkatkan keasaman si minuman ini. Jadi ketika dikeluarkan di suhu ruang bisa saja dia meledak karena asamnya tinggi di dalam kemasan tersebut gitu. Wahid. Berarti Bu ada kemungkinan biar mikrobanya itu berasal dari mulut kita saat kita minum.
bisa dari mulut dan juga dari udara. Kan kulkas itu kan nggak tertutup terus kan, maksudnya buka tutup, kalau misalkan mau ngambil apa dibuka lagi gitu kan. Nah, jadi dari udara luar dan juga karena sudah diminum sebelumnya. Nah, gitu. Jadi diusahakan kalau untuk minuman kemasan, kalau sudah dibuka ya langsung dihabiskan atau tidak dibuang, gitu. Jangan disimpan dalam waktu yang lama. Gitu ya, Wahid. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Marcel izin bertanya, Bu. Iya. Marcel ya? Marcela Disti. Kenapa ini Bu, kenapa produk pertanian khususnya buah atau sayur habis dipanen tuh mudah rusak? Sebenarnya untuk produk pertanian itu sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan kerusakannya. Nah, mulai tadi kan ada yang dibahas mulai dari proses panennya, misalkan produk pertanian kayak sayur dan buah itu kan mungkin ada tata cara khusus ya, jadi dia nggak boleh misalkan langsung dipotong di bagian mana, kemudian ditarik di bagian mana, jadi bisa saja terjadi kerusakan mulai dari saat panen, kemudian saat pengemasan, lalu saat distribusi. Nah, si buah dan sayur ini juga rentan kalau misalkan saat distribusi itu kan ditumpuk-tumpuk tuh biasanya. Maksudnya bukan di satu layer aja semuanya pasti ada yang tumpukan-tumpukan. Nah, biasanya yang di bagian bawah atau yang di dua terbawah itu akan terhimpit oleh yang di atasnya, itu juga dapat menyebabkan kerusakan yang tadi masuk ke kerusakan mekanis itu. Itu Marcella. Oh, ya terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Shirley mau tanya. Oh ya, Shirley. Yang Shirley tahu tuh ada beberapa orang yang kalau nyimpen bahan makanan kayak misalnya cabai atau cabai rawit gitu si tangkainya itu nggak usah si tangkainya dilepasin dulu katanya biar awet, terus ditambahin bawang putih yang udah dikupas biar lebih awet. Itu tuh emang benar berpengaruh ya Bu, dan kenapa bisa berpengaruh, bisa lebih awet gitu? Sebenarnya kalau untuk penyimpanan cabai tangkainya itu dibuka, lalu dikasih bawang putih ya, ditaruh bawang putih. Nah, sebenarnya bumbu-bumbu dapur kita itu kan bisa jadi sebagai pengawet alami sebenarnya. Nah, kayak kita masak aja tuh kita pasti pakai selain penambah rasa, si bawang merah, bawang putih ini juga bisa jadi sebagai pengawet alami sebenarnya. Nah, tapi itu tergantung lagi kalau misalkan dia simpannya di mana. Misalkan disimpan di kulkas atau refrigerator, itu biasanya kalau dalam kondisi lembab dia juga akan cepat ada masa simpannya lah gitu, tidak bisa terlalu lama juga disimpan di refrigerator gitu. Jadi mungkin dari eksperimen pribadi ya sendiri gitu. Jadi boleh dicoba juga kalau misalkan Shirley mau nyoba. Tapi kalau untuk bawang putih, bawang merah itu biasanya juga bisa dijadikan sebagai pengawet alami untuk bahan makanan. Iya Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, maaf. Ibu mau nanya. Iya, siapa dulu? Melva dulu. Oke. Makasih, Yo. Ibu mau nanya, kalau makanan kaleng yang daging-daging kayak gitu, kenapa lebih awetnya teh lama? Tapi kalau makanan kaleng yang kayak buah atau apa gitu, yang buah atau sayuran gitu, kenapa awetnya teh lebih lebih nggak awet gitu, Bu? Tapi kalau makanan daging suka awetnya tahan lama gitu. Maksudnya awetnya tahan lama itu ketika sudah dibuka dan disimpan di kulkas sendiri atau emang dari swalayannya yang expire yang lebih lama biasanya? Gimana? Dua-duanya, Ibu. Oh, kalau untuk daging yang dalam kornet ya contohnya misalnya. Kornet.
Atau daging apa sih? Kornet Ya, ya, daging kornet giling. kalau nggak sarden kayak gitu, Ibu. Oh iya, biasanya kalau untuk apa namanya bahan protein hewani ketika dikalengkan itu memang apa lebih dibuat kering gitu kan, maksudnya pengawetnya juga lebih banyak kalau di protein hewani. Nah, jika dibandingkan dengan apa buah kaleng. Buah kalengan ini biasanya itu karena bisa langsung kita konsumsi, biasa buah kaleng itu kan tidak perlu proses, maksudnya pemasakan lagi kan. Kalau kita menggunakan buah kaleng itu sudah bisa langsung dikonsumsi. Nah, makanya si buah kaleng ini tidak bisa tahan lama kalau dibandingkan dengan kayak kornet, kayak sarden itu kan setelah dibuka kalengnya itu kan harus kita olah dulu sebelum kita konsumsi. Nah, kalau misalkan belum kita olah itu kan masih dalam kondisi yang mentah gitu ya. Gitu, Melva. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Ibu Lagi izin siapa? bertanya. Iya. Mario, Bu. Mario. Kalau kan, ya Bu, kayak yang kan seperti yang kita ketahui kalau mikroba itu dapat ditemukan di tanah air dan juga udara. Terus sedangkan kita kan nggak tahu nih mikroba apa aja, terus kayak dapat menyebabkan apa aja ke dalam tubuh, efek kayak gitu Bu. Nah, untuk mengantisipasinya kayak kan mengantisipasi untuk mengurangi adanya mikroba yang nempel di suatu makanan gitu Bu, kayak gimana Bu? Ya, kalau untuk mengantisipasi mikroba itu merusak bahan pangan, kalau misalkan bahan pangannya mulai lagi nih, misalkan bahan pangan yang mentah atau kering, nah itu mulai dari proses persiapan kita, atau misalkan kita beli daging, nah atau kita beli ikan. Nah, bagaimana kita mulai dari proses persiapan kita. Misalkan daging itu mau diolah, nah dicuci bersih, kemudian jangan didiamkan terlalu lama di suhu ruang. Nah, itu jadi untuk sanitasinya itu atau kebersihan itu tergantung dengan perlakuan si pengolahnya ini gitu, Mario. Nah, kalau misalkan untuk bahan makanan kering, nah kita sesuaikanlah. Kalau yang kering ini biasanya disimpan di suhu ruang. Kalau disimpan di suhu yang lembab, biasanya dia akan gampang untuk terkontaminasi oleh bakteri dan jamur gitu. Nah, jadi proses pengolahannya juga harus benar agar terhindar dari mikroba seperti itu. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin Saya Bu. Siapa? Siapa yang duluan? Nisa, Bu. Oh, oke, Nisa. Kan dulu pernah beli susu kemasan gitu kan, Bu, kotak. Nah, belinya tuh 2, pas dicoba yang satu tuh rasanya tuh asem, tapi yang satu lagi rasanya masih kayak susu yang biasa rasanya gitu. Itu tuh ada faktor kenapa gitu, tapi pas dilihat kadaluarsanya sama-sama masih lama gitu, Bu. Cuma kayak yang satu udah kayak mau basi, yang satu masih biasa aja kayak susu. Oh, itu rasanya sama tapi? Rasanya sama, ya, susunya sama. Jenisnya juga sama ya? Sama. Nah, bisa jadi yang asam itu sudah mulai terkontaminasi bakteri di dalamnya. Bisa saja misalkan, nah jadi kan produk-produk kemasan ini ada standar untuk tidak boleh misalkan penyok, kemudian tidak boleh kemasannya itu disimpan atau ditaruh di lantai. Nah, jadi kan ada untuk orang distribusi pangan itu kan ada aturannya. Bisa jadi kalau misalkan produk susu tadi sudah asam, mungkin ada perlakuan-perlakuan tertentu pada salah satu susu yang asam itu yang tidak benar, sehingga menyebabkan kontaminasi dari bakteri di dalam susu tersebut gitu, Anissa. Makasih, Bu. Iya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu mau. Iya, siapa? Nuri. Iya, boleh Nuri. Ibu ini izin bertanya. Kan katanya cuka itu nggak bisa basi ya Bu, nggak ada tanggal kadaluarsanya. Itu tuh benar atau enggak? Terus kalau benar, kenapa ya Bu bisa kayak gitu? Kasih Bu. Ya, karena cuka ini kan sebenarnya produk hasil fermentasi ya, malahan itu sudah maksimal karena tingkat keasamannya tinggi si cuka ini. Jadi dia juga daya simpannya itu lebih lama. Nah, ini tergantung penyimpanan juga. Ada juga cuka yang basi kalau misalkan dalam kondisi yang ternganga atau terbuka lebar. Jadi kalau misalkan cuka ini disimpan di tempat yang kering, sirkulasi udaranya bagus, biasanya itu akan lama banget tahannya sampai habis mungkin. Nah, kalau misalkan di tempat yang lembab, kemudian dalam kondisi yang terbuka banget, misalkan tutupnya itu kan cuma dikit ya dibuka biasanya. Nah, kalau misalkan terlalu menganga gitu, dapat juga mengakibatkan kontaminasi bakteri, apalagi kalau tempat yang menyimpannya itu lembab, Nuri. Jadi dia kenapa bisa tahan lama itu ya kadar keasamannya tinggi, jadi si cuka ini bisa tahan lama. Oh, iya Bu, makasih Bu. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Iya. Kalau misalnya beras ditaruh di tempat terbuka itu kan suka tiba-tiba ada kutunya ya Bu. Nah, kutu itu munculnya dari mana ya Bu? Soalnya suka tiba-tiba ada, terus apa itu termasuk ke dalam kerusakan jenis bahan pangan? Nah, jadi kalau misalkan beras, kalau misalkan dalam kondisi terbuka itu kutunya bisa datang dari luar, Zahra. Nah, jadi kontaminasi lingkungan sekitar. Tetapi kalau misalkan kita sudah menyimpan si berasnya dalam dalam tempat yang tertutup, masih ada kutu, nah itu kutunya bisa tumbuh di dalam beras tersebut. Nah, itu menandakan bahwa berasnya sudah disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Nah, jadi kutu itu sebagai parasit tumbuh dari beras tersebut gitu. Itu Zahra. Baik Bu, terima kasih. Ya. Kayaknya udah dari total 43 kayaknya udah ini ya yang bertanya. Ibu maaf, Ya. izin bertanya sekali lagi. Ya, boleh Dian. Kalau misalnya sayuran atau buah-buahan itu lebih bagus dicuci pakai air aja atau kayak kan kalau di iklan itu kan Mama Lemon Bu kayak pakai sabun gitu ya Bu ya. Lebih bagus pakai air aja juga udah bagus atau pakai sabun atau pakai apa Bu? Ya, sebenarnya kalau untuk mencuci buah dan sayur itu sudah aman jika mencuci dengan air bersih mengalir saja. Tapi pastikan airnya mengalir, jangan kita masukkan wadah lalu kita cuci berulang-ulang di dalam wadah tersebut. Jadi pastikan airnya mengalir. Nah, di iklan itu kenapa pakai kayak Mama Lemon, terus kayak Sunlight gitu. Nah, mungkin kan ada juga yang khawatir kalau zaman sekarang itu kan sudah terlalu banyak semprot yang untuk mematikan bakteri agar si buah dan sayur itu bebas dari kalau di perkebunan itu dari hama. Nah, jadi zat kimianya banyak. Nah, lalu ada lagi misalkan buah-buahan itu pakai lilin, dilapisi lilin kayak gitu. Nah, makanya mungkin orang yang misalkan was-was atau takut untuk langsung mencuci dengan air bersih saja itu bisa menggunakan contohnya Mama Lemon yang tadi itu sebenarnya bisa digunakan. Tapi pastikan lagi setelah menggunakan itu dibilas lagi dengan air mengalir yang si Mama Lemon ini benar-benar hilang gitu. Jangan sampai nanti termakan atau masih lengket di buah-buahan tersebut gitu. Sebenarnya kayak gitu biasanya yang dicuci pakai sabun kayak gitu biasanya buah-buahan yang import dari luar biasanya itu kan pakai lilin atau apa gitu kan pengawetnya itu lebih berbahaya. Tapi kalau misalkan kita membeli buah-buah lokal itu cukup dengan air bersih mengalir saja, nggak usah pakai sabun-sabunan gitu.
Itu Dian. Iya Bu, berarti nggak usah pakai kayak air anget atau air panas gitu juga nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting airnya mengalir. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Ibu izin bertanya. Ya. Kalau makanan bersantan kan gimana? Makanan bersantan biasanya cepat basi Bu. Nah, itu tuh kenapa? Terus bagaimana cara menyimpannya agar bisa tahan lama? Berarti ini untuk makanan yang sudah diolah ya, Tri? Nah iya, kalau untuk makanan diolah, pasti itu tidak akan bisa bertahan lama gitu. Apalagi kalau bersantan, itu kan makanan bersantan kalau dibandingkan dengan makanan yang digoreng ya. Nah, makanan bersantan itu biasanya lebih cepat basi karena kadar airnya tadi kan tinggi. Jadi kan dia lebih activity water-nya. Jadi si mikroba ini akan cepat berkembang di makanan yang bersantan. Nah, kecuali misalkan bikin makanan bersantan pagi, terus nanti sore diangetin lagi, kemudian ditunggu sampai besok. Nah, kemudian pagi diangetin lagi, itu mungkin akan lama tahannya. Cuman kandungan gizinya tentu akan berkurang karena proses pemanasan yang berulang-ulang gitu, Tri. Nah, kalau misalkan yang apa tadi? Apalagi yang satu lagi? Cara menyimpannya agar bisa tahan lama. Oh, cara menyimpannya agar bisa tahan lama kalau untuk makanan yang diolah itu tentu tidak akan tahan lama juga kalau disimpan gitu. Tapi mungkin untuk meminimalisir si makanan cepat basi bisa dipindahkan dulu ke refrigerator atau kulkas misalnya. Nanti pas mau dikonsumsi lagi diangetin lagi gitu. Tapi sebenarnya tidak baik ya kalau untuk mengkonsumsi makanan yang terlalu sering dipanaskan gitu. Tri. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu, maaf, pengen nanya lagi. Iya, Melva. Kalau cara ngelihat telur yang udah busuk tuh gimana ya, Bu? Soalnya pernah waktu itu mau masak telur, tapi si cairan putihnya tuh kayak udah encer gitu, padahal bentuk telurnya sama yang busuk atau yang nggak busuk tuh kayak nggak jauh beda gitu, Bu. Jadi yang encer itu putihnya ya, yang kuningnya masih bagus. Iya, kayak gitu, Ibu. Nah, biasanya kalau misalkan yang putihnya itu sudah encer, itu baru akan baru awal mula tanda-tanda kerusakan gitu. Tapi masih bisa dikonsumsi sebenarnya si yang masih encer ini, asalkan nanti kita cium itu aromanya tidak berubah, tidak berbau busuk gitu. Nah, tapi kalau misalkan telur yang busuk itu kan benar-benar si putihnya cair, kemudian si kuning itu sudah berubah warna, terus cair, dan baunya busuk, nah itu baru dikategorikan ke telur yang sudah busuk. Kalau misalkan untuk telur yang putihnya agak cair, biasanya itu tergantung dari di mana kita menyimpan telurnya. Biasanya kalau di kulkas atau refrigerator itu kan lebih lama ya tahannya. Kalau di suhu ruang itu biasanya ada kemungkinan telurnya akan lebih cair si putihnya. Hanya saja kalau tidak berbau busuk, nah itu masih aman untuk dikonsumsi dan warnanya juga tidak berubah. Gitu biasanya. Jadi sebenarnya kalau yang kayak tadi gitu tuh masih bisa dimakan gitu, Bu? Iya, masih bisa dimakan. Itu baru tanda kalau si telur ini udah lama nih disimpan gitu, tapi masih bisa dikonsumsi. Nah, bentar lagi mungkin kalau masih nunggu beberapa hari lagi, itu si telur itu sudah bisa busuk gitu, Nova. Jadi kualitas telurnya juga sudah berkurang kalau misalkan sudah mulai ada yang bagian yang encer gitu. Iya, Ibu. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya semuanya sudah bertanya ya? Oh, masih ada. Siapa? Kalau misalnya bumbu-bubuk itu kan kalau udah disimpan terlalu lama kan suka menggumpal gitu ya, Bu. Apakah itu masih bisa dikonsumsi, Bu? Bumbu-bumbu bubuk ya? Iya. Kayak instan gitu atau bumbu Royco gitu. Oh iya, biasanya kalau bumbu-bumbu itu selama expire-nya masih jauh, itu boleh dikonsumsi. Mungkin itu karena penyimpanannya saja yang tidak benar. Kalau misalkan bumbu bubuk itu kan harusnya di suhu yang yang kering.
yang sirkulasi udaranya bagus. Nah, kalau disimpan di tempat yang lembab, misalkan di lemari, nah itu dia akan bisa menggumpal. Hanya saja kalau misalkan expirednya masih lama itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang ada expirednya kayak Royco gitu kan ada expirednya tuh, kayak MSG. Nah, tapi kalau misalkan yang terbuka kemasannya, lalu menggumpal, itu kemungkinan sudah ada kontaminasi bakteri di dalamnya. Kalau bumbu tersebut terbuka. Nah, tapi kalau misalkan belum terbuka, itu masih bisa digunakan kalau misalkan expirednya belum habis. Itu Safa? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Ibu mau nanya, insya Allah terakhir. Iya. Misalnya kita ada buah nih, Oh, Bu. Rizkia ya? Iya, Bu. Buah atau sayuran gitu yang udah busuk. Busuknya tuh cuma di beberapa bagian. Nah, terus waktu tuh kita buang tuh yang busuknya, tapi yang nggak busuknya kita makan. Itu tetap berpengaruh nggak, Bu, ke kandungan gizi? Contohnya apa? Pisang ya biasanya kayak gitu ya? Ya, biasanya pisang, mangga gitu, Bu. Sebenarnya nggak apa-apa, karena kan maksudnya kita buang bagian yang busuknya. Kalau selama buah-buahan tersebut belum busuk secara keseluruhan, itu kan berarti kerusakannya baru di bagian tertentu. Nah, kalau kita buang bagian kayak pisang nih, misalkan ada yang agak menghitam bagian ujungnya, bisa jadi itu karena apa tadi? Tekanan atau misalkan dia tuh posisinya saat didistribusikan itu paling bawah misalkan, makanya dia menghitam di ujungnya. Nah, kalau kita buang yang hitamnya, kita lihat yang bagian tengahnya masih bagus, sebenarnya itu masih bisa dikonsumsi gitu. Tapi kalau untuk kandungan gizi, nah itu biasanya kalau untuk buah-buahan dan sayuran yang benar-benar sudah busuk secara keseluruhan, nah itu memang sudah tidak ini kandungan gizinya. Hanya saja kalau yang sudah mulai rusak seperti yang apa busuk-busuk sedikit itu sebenarnya juga mulai berkurang untuk kandungan gizinya gitu, Rizkia. Tapi tidak akan menyebabkan keracunan kalau misalkan kita mengkonsumsinya, kita lihat yang bagian busuknya kita buang, nah baru sebenarnya itu belum busuk sih, belum kategori busuk, mungkin agak rusak ya buah-buahannya kalau sedikit saja yang penyok misalkan atau menghitam gitu. Gitu. Masih. Oke, sudah cukup ya? Lumayan banyak yang bertanya. Kayaknya setengahnya deh dari 43. Semuanya udah bertanya. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya yang belum, silakan bertanya. Biar rata. Oke, berarti sekian untuk materi mengenai kerusakan bahan pangan. Nanti saya share di spot ya, kalau misalkan tidak ada gangguan. Kalau ada gangguan mungkin ke PJ-nya lagi, kayak anatomi kemarin masih belum bisa kayaknya di spot. Nah, jadi sekian untuk materi mengenai kerusakan bahan pangan. Lanjut ke hari Jumat ya, kita praktikum. Nah, jadi Jumat itu praktikum mengenai kerusakan bahan pangan. Untuk absensinya semuanya sudah diisi? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau sudah, nah mungkin sekian pertemuan. Ya? Maaf kok mau bertanya, kalau untuk recordnya suka ada di spot gak, Bu? Enggak, karena kadang yang di record ini tuh filenya besar, jadi kadang dikirim ke email pun nggak bisa. Jadi, iya makanya bingung. Kemarin ada yang minta file recordnya, cuman karena filenya itu besar, jadi nggak bisa dikirim. Paling kalau misalkan ada, bisa saya upload di YouTube, nanti linknya saya kirim ke PJ-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Maaf ngerepotin. Iya, sama-sama. Baik, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini.
Kalau ada yang kurang dan salah dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya.